Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syuhda Cahaya Sukma. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, buat teman-teman nih yang baru lihat channel ini atau yang baru gabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Saya tunggu. Terima kasih bagi yang sudah like, comment, dan subscribe. Nah guys, kita upload video baru setiap minggunya. Nah, maka dari itu aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman semua gak ketinggalan video dari channel ini. Nih guys, di video kali ini nih saya akan membahas hal yang menarik. Apa sih hal yang menariknya gitu kan ya? Nah, yang mana kisah ini tuh sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat. Kisah ini adalah sebuah kisah cinta. Nah, ya jangan pada baper ya. Ingat ceritanya. Nah, kisah cinta antara Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal yaitu Habibie, Bapak Habibie, dan Hasri Ainun Besari atau Ainun. Nah, kalian pasti pernah dengar kan cerita dari buku atau film tentang Habibie dan Ainun, atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari kisah cintanya? Yuk kita simak video berikut ini. Guys, sebelum itu kita sama-sama mendoakan terlebih dahulu yuk. Semoga tokoh bangsa Indonesia Pak Habibie dan Ainun ditempatkan di sisi terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah guys, saya akan membahas sedikit nih mengenai awal mula kisah cinta Habibie dan Ainun dari beberapa sumber yang saya dapatkan. Jadi dengan Habibie, jika mereka jadi suami istri, anaknya bisa pintar-pintar. Kelakar guru go di kelas seperti diingat Habibie dalam Ainun Habibie, kenangan tak terlupakan di mata orang-orang terdekat. Tahun 2012 halaman 1-3 yang disusun oleh A. Makmur Maka. Siapa sangka candaan sang guru ternyata menjadi kenyataan. Namun ternyata hingga mereka lulus dan Habibie melanjutkan studi ke Jerman, keduanya tidak pernah benar-benar dekat. Rudi, sapaan akrab Habibie, saat muda awalnya memang tak pernah punya perasaan apapun pada Ainun, namun sang ibulah yang menginginkan keduanya menikah. Rudi kala itu masih enggan dan kurang tertarik dengan urusan percintaan. Ia lebih tertarik untuk segera menyelesaikan studi doktoral sambil bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aachen. Cinta tumbuh di teras rumah Ainun. Namun ternyata semua berubah. Saat itu Rudi diantar Fani, adiknya, untuk bertamu ke rumah Ainun di Rangga Malela. Pertama kali bertemu muka dengan Ainun yang telah beranjak dewasa, seperti dituturkan Gina S. Nur, Rudi terkejut. Ainun yang dulu pernah ia perolok dengan julukan gula Jawa karena menurutnya jelek, kini dibilangnya gula pasir karena kejelitaannya. Dicatat Gina S. Nur dalam Rudi, kisah masa muda sang visioner, tahun 2016 halaman 238. Semangat Rudi kian menyala ketika keduanya bercakap di teras rumah Ainun. Saat makan malam bersama keluarga Besari, Rudi sempat bercerita tentang upaya mahasiswa Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan di tanah air. Lalu pada tanggal 12 Mei 1962 di Bandung. Sebulan kemudian mereka terbang ke Jerman. 3 tahun pertama pernikahan, Rudi fokus sebagai pencari nafkah dan membangun karir, sedangkan Ainun mengurus rumah tangga. Nah nih guys, perjalanan cinta Habibie dan Ainun pun masih akan terus dikagumi dan menginspirasi banyak orang, bahkan saya sendiri. Nah, kisah cinta mereka itu kan diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun. Pasti gak asing lagi kan di telinga kita film Habibie dan Ainun, ya kan? Atau mungkin kalian pernah menonton filmnya? Berikut ada beberapa pelajaran cinta yang bisa kita ambil dari kisah cinta Habibie dan Ainun. Kami kutip dari beberapa sumber. Nah guys, yang pertama itu ada, tidak perlu menemukan orang yang sempurna. Tidak perlu seseorang yang sempurna. Cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Inilah sebuah quote cinta yang bisa menjadi pegangan untuk kehidupan cinta kalian. Ya, tidak perlu mencari seseorang yang sempurna, tetapi temukanlah seseorang yang bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
yang kedua yaitu berjalan bersama demi masa depan. Masa lalu adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Ungkapan cinta dari Habibie ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita perlu selalu berjalan bersama dengan orang yang kita cintai itu. Ketika kita sudah menemukan seseorang yang menurut kita baik, yang mencintai kita perlu menjaga cinta itu bersama. Komitmen merupakan hal yang terpenting dalam hubungan percintaan. Nih guys, yang ketiga itu senang maupun susah selalu bersama. Habibie dan Ainun ini pun pernah mengalami kesulitan dalam rumah tangga mereka. Namun mereka tetap menjalaninya bersama. Bahkan saat Ainun harus mengalami perawatan untuk penyakitnya, dia berjuang untuk melawan penyakitnya. Habibie sangat setia menemani, sangat setia mendampingi hingga akhir hayat Ainun. Habibie masih terus menemani dia. Yang keempat, quotes dari Habibie, menjadi suami terbaik. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi yang jelas saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Dan kata-kata dari Habibie ini mengajarkan kepada banyak pria bahwa sebagai seseorang pria memang harus bertanggung jawab atas setiap keadaan yang terjadi terhadap orang yang paling kita cintai dan terhadap pasangan gitu ya guys. Nah, selanjutnya yang kelima. Nah, kecerdasan dan cinta harus seimbang. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Kehidupan percintaan memang harus seimbang antara logika dan perasaan cinta harus berjalan seimbang, beriringan, harus balance gitu ya guys. Tanpa ada berat sebelah atau ada paksaan gitu ya. Quotes yang keenam nih guys, kalau jodoh tidak akan jadi mantan. Habibie mengajarkan kepada kita tentang cinta sejati. Ia pernah mengungkapkan bahwa kalau seseorang dilahirkan untuknya, tidak perlu jungkir balik dirinya akan dapat. Ia pun memandang cinta sejati tersebut sesuatu yang memandang kelemahan menjadi sebuah kelebihan. Cinta sejati itu memandang kelemahan, lalu diubah menjadi kelebihan untuk selalu mencintainya, ungkapnya. Nih guys, yang ketujuh, kesetiaan sampai akhir. Siapa yang jaga Ainun? Saya takut sekali mati. Kalau sekarang saya tidak takut mati karena Ainun di dimensi lain saat ini, kata Habibie. Kata-kata ini diucapkan olehnya setelah Ainun meninggal dunia. Ainun, saya sangat mencintaimu, tetapi Allah lebih mencintaimu, sehingga saya harus merelakan kamu pergi. Selamat jalan B.J. Habibie, kisah hidupmu akan kami kenang dan menjadi pelajaran berharga untuk kami semua. Semoga perjalananmu kali ini bisa dipertemukan kembali pada cinta sejatimu. Nah guys, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kisah cintanya sungguh sangat menginspirasi bukan? Coba dong barangkali dari teman-teman semua punya rekomendasi atau request kisah-kisah menginspirasi lainnya selain dari Habibie dan Ainun yang tadi saya ceritakan. Yang bisa kita bahas di konten selanjutnya. Kalian bisa DM Instagram saya, Syuhda Cahaya Sukma, atau bisa komentar di bawah ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.